Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin ma'asyiral muslimin yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Tentu nikmat Allah yang diberikan kepada kita tidaklah bisa kita hitung dan tidak bisa kita nilai, karena nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak yang diberikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan tegas, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan sanggup dan tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita yaitu berupa nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Dan dua nikmat inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu ingatkan kepada umatnya dengan sabda beliau, ni'matani maghbunun fihi ma katsirum minan nas as-sihhatu wal farar. Dan tentunya kita sebagai seorang hamba yang telah diberikan nikmat yang banyak oleh sang pemberi nikmat yaitu Allah, seharusnya dan sepantasnya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur dalam arti bagaimana kita memanfaatkan, memaksimalkan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk mencari pahala dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada uswah hasanah kita, teladan kita, Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya perjalanan kita menuju Allah, perjalanan kita menuju kampung keabadian, yaitu akhirat, yaitu surga,
adalah perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang membutuhkan perbekalan yang cukup. Dan sebaik-baik bekal yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan kita adalah perjalanan yang jauh untuk menghadap Allah. Tetapi perjalanan kita di dunia ini adalah perjalanan yang sangat singkat, sangat pendek. Tetapi perjalanan yang singkat, yang pendek ini menentukan akhir dari segala kehidupan kita. Kehidupan yang abadi ditentukan oleh kualitas kehidupan kita di dunia ini. Kehidupan kita di dunia ini tidak lama. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, a'maru ummati baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dhalik, dan sangat sedikit yang bisa mencapai angka tersebut. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara 60 sampai 70 tahun, dan sangat sedikit yang sampai dengan angka tersebut. Ini menunjukkan bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini sangat pendek, sangat singkat. Sementara perjalanan kita untuk menghadap menuju kampung yang sesungguhnya, yaitu surga, membutuhkan perjalanan yang sangat panjang. Dan gerbang pertama untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kuburan, alam barzah. Ketika sahabat Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berada di kuburan, beliau menangis sampai membasahi jenggotnya. Kemudian dikatakan kepadanya, tuzkarul jannatu wan naru fala tabki wa tabki min hadha. Ketika surga dan neraka engkau ingat, engkau tidak menangis. Kenapa? Kenapa? Ketika engkau melihat kuburan, engkau menangis. Maka sahabat Utsman ibni Affan radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah awal pertama untuk menuju akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Barang siapa yang selamat di kuburan, maka setelahnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Dan barang siapa yang tidak selamat ketika di kuburan, maka setelahnya dia akan lebih menghadapi yang lebih dahsyat daripada itu. Ini menunjukkan bahwasanya kehidupan akhirat, kehidupan di alam kubur bukanlah akhir dari segalanya. Masih ada proses-proses yang harus dilalui oleh setiap insan sampai tujuannya menghadap Allah di surga. Kehidupan di alam kubur
jauh lebih lama dibandingkan kehidupan kita di alam dunia. Bayangkan dari zaman Nabi Adam sampai manusia saat ini, mereka masih berada di alam barzah sampai terjadi hari kiamat. Kemudian nanti Allah akan kumpulkan, Allah akan bangkitkan setiap orang dari kuburnya untuk berkumpul di padang mahsyar. Hadirin yang Allah muliakan, oleh sebab itu kehidupan yang singkat di dunia ini janganlah kita anggap remeh, janganlah kita gunakan dengan semena-menanya. Tetapi kehidupan yang singkat ini mari kita gunakan sebagai amal untuk kita bercocok tanam dalam rangka beramal soleh dan berbuat baik. Hadirin yang Allah muliakan, karena orang yang cerdas, kata Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang berakal itu adalah orang yang mengevaluasi dirinya, bermuhasabah dirinya, dan selalu mempersiapkan apa-apa yang bisa disiapkan untuk menghadapi kematian. Jadikan hidup kita di dunia ini hidup penuh dengan makna, penuh dengan amal soleh, penuh dengan kebaikan. Umur yang pendek ini akan menjadi panjang ketika kita senantiasa mengisi umur ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Buya Hamka, kehidupan setelah mati itu adalah umur kita yang kedua. Orang baik yang senantiasa berbuat baik ketika di dunia, orang soleh yang senantiasa beramal soleh ketika di dunia, ketika dia mati namanya selalu dikenang, namanya selalu disebut dengan kebaikan dan kesolehannya. Dia berbuat semaksimal mungkin dengan amal-amalnya, sehingga ketika dia meninggal amal-amalnya selalu dikenang, namanya selalu disebut oleh orang lain. Apalagi ketika dia bisa berkarya, menulis, memberikan nasihat dan lain sebagainya, sehingga para ulama kita, mereka telah meninggal jauh waktunya, tetapi sampai saat ini nama mereka selalu kita kenang. Rasulullah SAW sudah wafat sangat lama. Sekarang kita berada di 1447 Hijriah, tetapi nama Rasulullah SAW selalu kita ingat, selalu kita sebut, seakan-akan Rasulullah bersama kita, hadir bersama kita. Maka oleh sebab itu jamaah yang Allah muliakan, jadikanlah kehidupan kita di dunia ini kita maksimalkan untuk senantiasa menjadi orang soleh, untuk senantiasa berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya bagi kita setiap muslim hendaknya senantiasa mengevaluasi diri kita masing-masing. Hendaknya senantiasa mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Umur yang sangat singkat tetapi bermakna. Umur yang senantiasa kita gunakan untuk berbuat baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur yang senantiasa memperhatikan kondisi saudara-saudara kita, terutama saat ini saudara-saudara kita di Palestina yang mereka terus berjuang hari demi hari, mereka lalui dengan penderitaan. Kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, mereka adalah saudara kita. Mereka adalah orang yang berhak untuk kita bantu. Karena Nabi SAW menyebutkan al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin satu dengan mukmin yang lainnya ibarat satu buah bangunan yang saling menguatkan. Ketika saudaranya merasa sakit, maka dia akan merasakan penderitaan saudaranya. Begitu juga ketika saudaranya mendapatkan kebahagiaan, dia ikut bahagia. Maka oleh sebab itu, senantiasa kita harus ingat, kita harus melihat kondisi-kondisi saudara-saudara kita di Palestina. Perjuangan mereka belum selesai. Kita yang jauh di sini hanya bisa berdoa kepada Allah. Kemudian kita juga harus bisa menginfakkan sebagian harta kita untuk membantu mereka. Dan itu yang bisa kita perjuangkan. Dan tidak mungkin kita bisa berangkat untuk berjihad membantu mereka, tetapi setidaknya ada perhatian besar kepada dalam diri kita akan untuk membantu mereka dengan cara berdoa dan berdonasi, berinfak untuk membantu mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keimanan saudara-saudara kita di Palestina, dan tentunya kita mohon kepada Allah agar Allah hancurkan dengan sehancur-hancurnya musuh-musuh kita, yaitu dari orang Yahudi yang mereka adalah orang-orang yang senantiasa membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan semangat bagi kita semua untuk mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma alayka bil yahudil mu'tadin. Allahumma shdud wat'ataka alaihim wa shaddid shamlahum wa farriq jam'ahum. Allahumma anji ikhwanana al-muslimina fi Filastin. Allahumma anji ikhwanana al-muslimina fi Filastin. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
الله أكبر